Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya, yang hari ini dibanting sampai 24% ya teman-teman, atau turun 910 poin. Jadi ke harga 2760 ya. Ini nanti coba kita lihat ya, apakah Adaro ini akan lanjut turun ataukah masih ada peluang ya. Misalnya teman-teman mau masuk lagi average down itu nanti di harga berapa. Nah, coba kita cari ya teman-teman. Jadi hari ini tuh ada antrian jual tuh sampai terakhir penutupan 12 juta ya. Saya sempat screenshot itu di sekitar 14 juta ya di pertengahan perdagangan. Jadi ada sekitar mungkin 2 jutaan lah, 2 juta lot yang terjual ya hari ini ya. Coba nanti kita lihat. Bahkan ini ya, ini volumenya 55M, 200.000 lot yang terjual. Hanya 200.000 lot loh teman-teman yang terjual. Jadi kalau teman-teman antri, ikut antri di situ, itu ya nggak mungkin lah, mau jual itu nggak mungkin. Jadi ini mirip-mirip waktu dulu ya, saham apa ya, dulu itu sempat saham Bumi ya, tapi beda banget ya saham Bumi sama Adaro itu ya. Saham Bumi itu dulu sempat turun dari 8.000 sampai 200 ya. Nah, itu murni gorengan ya. Tapi kalau Adaro ini kan sebenarnya saham yang bagus ya. Cuman dia potensi labanya kan turun. Nah, karena potensi labanya turun, investornya udah dapat dividen gede 1.350 ya, harga sahamnya rontok ya. Kalau dilihat rontoknya itu sebenarnya cukup tinggi ya kalau dari harga tertinggi ini teman. Harga tertinggi 4.300. 4.300 dikurangi 2.760. Ya udah turun 1.540 poin. Jadi udah turunnya cukup dalam ya sebenarnya. Cuman ya nanti kita lihat ya, apakah pasar akan merespon negatif lagi. Nah, sampai nanti ada kejelasan ya. Jadi kalau teman-teman beli saham Adaro, ini sebenarnya sudah banyak yang memprediksi bahwa saham Adaro itu akan turun. Sehingga kompensasinya adalah teman-teman seharusnya mengambil AAD gitu kan. Karena potensi saham AAD ini lumayan besar ya. Dengan laba yang cukup besar, kemudian jumlah lembar saham yang masih sedikit, jadi IPS-nya itu masih lumayan bagus ya. Sehingga potensi dividennya juga lumayan besar ya, sekitar 45% dari laba. Jadi kalau potensi dividennya 45%, mungkin diperkirakan yieldnya itu sekitar 13-14%. Nah, itu belum menimbang kenaikan harga saham AAD ya. Kalau harga saham AAD naik misalnya 1.000 poin kan lumayan, bisa mengimbangi penurunan di saham Adaro ini. Nah, ini newsnya ini ya. Saham Adaro ambrol sentuh ARB usai kumdet 41 triliun. Data saham Adaro telah melemah 25%. Nah, ini coba kita lihat saham Adaro beritanya sebentar. Ini harga batu bara juga rontok ya teman-teman. Harga batu bara di bawah 140 dolar ya. Rupiah coba, rupiah agak menguat. Mana ya yang saham Adaro ya? Ini apa ini, sama apa ini? Ini berita kapan, ntar cek dulu teman-teman ya. (27 November ya, saat kumdet kemarin ya.
Jadi kalau berdasarkan ini penurunan saham Adaro mungkin 30%, tapi kan tergantung respon pasar juga ya. Kalau pasarnya panik bisa lebih dari itu teman-teman. Kalau ini sekarang sudah turun berapa persen ini ya? 1500 dibagi 2000 berapa tadi? Harga saham Adaro 4.300. Udah 35% ya. Ini harusnya sudah mulai mereda ya untuk besok ya. Jadi ini ada yang menampung nih beberapa ratus ribu lot ini ya. Ini udah ada yang nampung nih. Yang nampung mana? Oh, ini belum masuk tradernya. Nah, ini baru jual 200.000 lot ya. Kalau pas retail panik mungkin ya bisa turun lagi teman-teman. Cuma nanti ada yang nampung juga. Kan lumayan dapat diskon ya di bawah. Jadi memang peluangnya itu cukup besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ini kesempatan mendapatkan AAD ya, harga PUBS yang kemungkinan mahal, harga tebus AAD melalui PUBS berpotensi lebih mahal dibandingkan harga IPO ya. Jadi ada beberapa yang memperkirakan harga PUBS-nya itu lebih mahal dari IPO ya. Tapi kalau pengalaman selama ini dengan prospek saham yang sudah jelas ya, labanya sudah ada, kemudian lembar sahamnya ada, itu sudah bisa dihitung teman-teman. Jadi sudah bisa dihitung. Jadi kemungkinan setelah PUBS justru pas saat IPO itu saham Adaro naik, bukan saham Adaro ya, sama AD itu naik. Cuman naiknya seberapa ya kita nggak bisa memprediksi teman-teman ya. Jangka panjang sektor fosil menghadapi tantangan besar. Nah, ini ada juga berita, coba ini ada berita lagi apa? Nah, ini ya. Ini yang kemarin ya, berita yang kemarin. Jadi tanda-tanda longsor itu sebenarnya sudah saat terjadi kumdit kemarin teman-teman. Saat kumdit itu sudah banyak yang jual. Jadi sudah banyak yang jual sehingga seharusnya kan kumdit naik ya. Nah, ini potensi dividen bersahamnya 1.300. Jadi memang ya terutama yang pengen ngambil cuan sesaat ya teman-teman. Mereka berharap sudah dapat dividen 1.350-an misalnya, harga sahamnya yang dia beli itu turun nggak nyampe 1.000 ya udah dijual aja ya. Makanya ya banyak yang longsor ya, dan mungkin mereka juga nunggu Adaro di bawah ya, di harga bawah ya, dengan mengharap harga saham Adaro bisa turun di bawah dan sambil nanti memanfaatkan peluang saham AAD ya. Kalau saham AAD nanti berhasil IPO terus naik ya, itu seperti inilah ya, bonus lah. Bentar, ini nggak ada yang berita yang tadi itu ya, sebentar. Nah ini bagus nih. Nah ini saham AAD ini ya, kinerja keuangan dihitung dengan asumsi laba bersihnya pengecualian pendapatan. Untuk angka dividen ITMG sudah diakumulasi dengan interim, sudah final. Angka PI dan BBV juga menggunakan asumsi ya. Ini pendapatannya AD itu lebih besar dari ITMG teman-teman. Laba kotornya juga lebih besar, laba bersih. Dividennya itu diperkirakan 13,5%. BBV-nya 1,17, ITMG 1,1, PI-nya 2,9. Nah, PI-nya ini yang masih kecil teman-teman, dibandingkan ITMG masih lebih besar ITMG. Jadi ini bagus juga nih uraiannya nih teman-teman. Dengan statusnya sebagai saham batu bara, laba bersih tersebut posisi AD justru paling murah. Jadi posisi AD paling murah sehingga diperkirakan harga sahamnya itu akan melebar. Jadi kesimpulannya gimana? Nah, kalau teman-teman yang sudah masuk di Adaro ya udah biarin aja, wong kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau jual juga nggak bisa ya, nanti nunggu pantulan, biarkan aja. Kalau nanti misalnya koreksi lagi misalnya untuk besok
mungkin sekitar 5% apa 6% atau paginya bisa sampai lebih dari 10% ya bisa aja. Habis itu kan nanti biasanya mantul ya. Nah, saat mantul itu kita bisa memanfaatkan momentum untuk average down. Atau kalau teman-teman bersabar ya udah ditunggu dulu aja sampai nanti betul-betul pasar sudah berpikir rasional, sudah ada keseimbangan. Nah, itu baru teman-teman masuk. Karena di sini tuh ada gap. Nah, ini ada gap up di sini, teman. Ini Adaro ini berapa ini? 3.400 ya. Ini belum masuk di sini. Ini dah berarti dah tertutup gapnya. Ini dah tertutup dan ini sudah menuju ke sini ya. Coba kita lihat terendah itu di mana nih Adaro. Di awal tahun ya 2024 Februari itu di 2360 sampai 2320 ya kemungkinan di sini teman-teman dibawa di sini dulu ya sekitar 2300-an sampai 2000. Kalau 2000 dia balik lagi ke, nah ini balik lagi nih di tahun berapa ini 2023 nih saat ini ya kinerjanya menurun ya, itu harga batubara turun jauh itu ya. Ini habis kumdet langsung longsor di 2010 ya. Ya bisa jadi sini antara 2000 sampai 2300 itu teman-teman, itu area yang pas untuk masuk di Adaro. Ya mudah-mudahan nggak tembus lah 2000 ya. Nanti bisa lihat itu teman-teman, coba di data investing ya. .com ini lebih lengkap nih. Coba kita lihat. Waduh agak lambat nih. Adaro, mana Adaro? Ketik aja sini Adaro. Oh nggak ada. Oh ini nih Adaro. Nah ini teknikalnya sangat jual. Tapi stokastik ya jual berlebih ya, biasa lah ya. MACD dijual. Analisisnya coba. Oh ini udah lama ya. Jadi di sini ini hanya teknikal aja, beritanya coba beritanya apa? Oh justru melepas, ini dah tadi pagi ya beritanya. Jadi intinya begitu ya teman-teman. Kalau yang sudah masuk di Adaro ya udah biarin aja, nggak bisa diapa-apain, itu biasa. Dan saham Adaro itu bukan saham apal-apal ya, saham yang sudah teruji dah ini, dan nanti pasti akan di backup ya. Harganya tuh pasti akan mantul ya suatu saat ya. Tapi ya mungkin di sekitar area 2000 sampai 2200 itu kalau teman-teman mau masuk itu bisa. Kalau toh masih lanjut turun ya teman-teman harap bersabar dulu ya. Benar-benar nanti nunggu pantulan ya, saat pantulan volumenya besar. Nah saat itu teman-teman baru masuk. Dan mudah-mudahan nanti dengan kompensasi di saham ADI nanti teman-teman bisa dapat capital gain dan juga bisa lebih dari ini ya, lebih dari penurunan saham Adaro ini. Ya investor pengendalinya juga nggak mau rugi kan, mereka pasti akan ada inilah apa untuk menjaga saham Adaro jangan sampai rontok. Kalau rontok itu juga nanti naiknya juga agak parah ya, karena saham Adaro sempat rontok tuh saat COVID ya, itu di sekitar 600-an ya. Tapi saya pikir nggak sampai ke sana. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir ya. Kalau teman-teman mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya teman-teman. Tinggal klik aja. Teman-teman harus subscribe dulu. Nanti baru muncul tombol gabung. Teman-teman bisa gabung di sini. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.